1, 2, 3. PTB Jaya! Jaya, jaya, jaya! 1, 2, 3. PTB Jaya, jaya, jaya! Jaya, jaya! Setkali, setkali. PTB Jaya, jaya, jaya! PTB! Jaya, jaya, jaya! PTB! Jaya, jaya, jaya! Yang kedua ini dengan penjaminan mutu ya, yang kami sudah disiapkan, kemudian juga nanti ada tim akreditasi ya. Mungkin izin Pak Dhani, Ya silakan Pak. nah mungkin ini apa? Link mungkin mau diisi di ini Pak, di apa? Ini dari Sidata Radit. Oh betul betul ya. Jadi Teman-teman yang lain juga. EDP. Kemudian sejak tahun 2020 juga sebenarnya ada penelitian dengan Southwest Darwin University menyangkut dengan hidrologi di daerah tropis kering di Pulau Sumba. Belum masuk Pak ya? Jadi nanti memiliki nanti data-data ini kami tambahkan. Karena sebenarnya ada penelitian-penelitian lain yang harusnya masuk di dalam tabel ini. Demikian Prof. Said dan juga Dr. Zia. Terima kasih. Silakan Pak, tapi nanti dengan data dukung Pak ya. Ya, Nanti ya. ada covernya, Ya, gitu. ada kontrak dan ada laporan. Ya, Laporannya gitu ya. ya, ya. Oke. ya terima kasih Prof. Saya dan Dr. Nasijani. Perkenalkan saya Teti Setiawati, GKM dari Prodi PTB. Untuk sementara tidak ada kendala Bapak, karena kita secara rutin itu setiap awal semester kita melakukan monet, kemudian setiap akhir semester kita juga melakukan monet. Jadi ada beberapa laporan monetnya, mungkin Pak Roli mungkin bisa di ini kan Pak laporannya Pak untuk tahun 2021 dan 2022. PTB Jaya, jaya, jaya! Armeo di kantong. Juara bertahan, Pak. Juara bertahan. Wih, masih kemakan. Kompak. Karena tadi malam saya bertemu dengan Rektor, saya melaporkan terkait dengan perjalanan kegiatan asesmen lapangan hari pertama kemarin, dan beliau menyampaikan salam hormat dan salam hangat kepada Pak Diani dan juga Prof. Said. Yang ketiga, hari ini kami sudah siap, sudah stay semua untuk kita melakukan kegiatan hari ini sesuai dengan agenda yang kita ada sudah tetapkan, sehingga kita berharap bahwa tidak ada gangguan teknis yang nanti menghalangi kita, sehingga semua dengan dosen, presiden dosen, bebas kinerja, kelibatan pelayanan dan kebebasan dosen. Untuk itu sudah ada 5% yang ditentukan untuk hadir di depan nanti. Bu Adriana ya. Ibu Prof. Bu Adriana Deku ya, selamat pagi Bu. Pak Milson ya, Pak Milson ada, kemudian Dr. Teti. Kemarin sudah ya ketemu ya. Baik, hari ini tentunya Bapak dan Ibu dari staf dosen yang mungkin sudah begitu akrab ya dengan program studinya, pada akan gambaran bagaimana Bapak dan Ibu melakukan pemutahiran ya, karena apalagi sekarang ada kurikulum merdeka, RPS-nya kadang-kadang menjadi RPS yang semu juga begitu ya. Kita dipaksa untuk menjalankan kurikulum merdeka yang
barangkali sebagian besar mungkin masih banyak yang belum sepenuhnya menjalankan ya. Hanya beberapa, terutama kalau untuk program studi Kaprodi itu jadi wajib ya, dan pimpinan dan rektor, karena kalau tidak kita akan mendapatkan teguran. Dosen banyak tentu. Panutannya lah. Perlu kami sampaikan bahwa kebetulan ruang kerja kami, ruang kerja dosen dan ruang kerja prodi itu kita satu blok besar. Jadi tidak ada sekat. Dulu ketua prodi atau koordinator program studi itu punya ruang sendiri. Tapi kalau sekarang ada satu ruang besar, kira-kira ukuran 8 kali 10 ya. Itu kami semua dosen diberikan meja di situ, dan juga ketua prodi dan admin. Untuk itu setiap waktu kami, setiap kali misalnya kita mau pergi mengajar, tentu kita singgah di ruang prodi karena ruang kelas juga dalam satu bangunan. Untuk itu setiap waktu kita selalu koordinasi. Jadi sedangkan untuk rapat-rapat pengembangan kurikulum itu biasanya kita selalu rapat minimal itu satu semester 1 atau 2 kali. Jadi awal semester digital kami dituntut untuk bisa bagaimana kami berkreativitas dan berinovasi sehingga semua kurikulum yang diisyaratkan dari gugus kendali mutu dapat diterapkan di program studi kami. Begitu Bapak Sunjani dan Bapak Prof. Saidi. Kemarin sudah 30 tahun alhamdulillah. Silakan terkait dengan persoalan tadi yang ditanyakan bahwa apakah ada koordinator. Selama ini memang karena seperti dikatakan tadi Pak Dr. Paul bahwa kami bekerja dalam satu ruangan Pak. Jadi satu ruangan itu ada Kaprodi, ada Koprodi, dan ada semua dosen. Jadi semuanya selalu bekerja walaupun misalnya tidak ditentukan langsung siapa misalnya yang menjadi koordinator, tapi kita bekerja bersama-sama terus Pak. Karena kita satu ruangan dan ruangannya tidak tertutup, terbuka bebas gitu. Yang berikutnya memang dalam kaitan untuk karena pertimbangan bagaimana supaya percepatan penyelesaian mahasiswa, maka Prodi memberikan kepercayaan kepada saya untuk memberikan petunjuk dan sekaligus mengarahkan mereka untuk penulisan proposal dan skripsi. Alhamdulillah itu sudah berjalan dengan baik, dan selama 1-2 tahun terakhir ini itu memang kelihatan perkembangannya. Kecuali kemarin karena pas kondisi COVID selama 2 tahun jadi agak sedikit ada penurunan dari mahasiswa seperti yang data yang kita lihat kemarin. Tetapi bahwa di akhir semester sekarang 2 terakhir ini sudah ada perkembangan besar, kemajuannya dilihat dari tingkat kemajuan mahasiswa yang mengajukan proposal dan juga menyelesaikan skripsinya. Kemudian terkait dengan perkembangan terkait dengan ini MBKM, kita juga sudah melakukan langkah-langkah yang lebih maju. Dalam hal ini terutama kita memperbaiki atau melakukan revisi terhadap RPS kita mengacu kepada case method. Dan ini kita lakukan sehingga kalaupun misalnya mahasiswa kita mengikuti perkuliahan di program studi yang lain di luar perguruan tinggi atau dalam perguruan tinggi, itu masih sejalan dengan apa yang kurikulum yang ada. Dan selalu kita menyesuaikan dengan kurikulum yang berkembang terus menerus Pak. Saya kira itu Pak sementara. Kebersamaan ya yang tadi digambarkan oleh para staf pengajar ini menjadi penting ya, karena memang sekarang prodi itu jadi ujung tombak gitu ya. Jadi kalau para dosen yang menjauh begitu ya, waduh, ini kasihan ketua prodinya terutama. Jadi dengan adanya lingkungan suasana akademik yang digambarkan oleh Bapak tadi ini sangat mendukung tentunya ya. Nah, ada satu hal kemarin yang mungkin ini minta konfirmasi dari Bapak dan Ibu ya. Masih kurangnya selain penelitian itu kegiatan-kegiatan akademik mahasiswa. Padahal kan saat ini banyak
program-program kreativitas mahasiswa yang baik yang kompetitif ya, kompetisi maupun dilakukan secara internal gitu, seperti itu. Nah, bagaimana nih peran terutama dosen wali ya tentunya di sini akademik dan non akademik mahasiswa. Saya dipercayakan oleh koordinator prodi karena mungkin ikatan emosional dengan mahasiswa lebih dekat karena faktor umur mungkin Prof, sehingga memang mahasiswa kami dorong baik lewat himpunan mahasiswa prodi dan juga secara individu untuk kegiatan-kegiatan akademik seperti lomba karya tulis ilmiah, lomba micro teaching, ada lomba, kalau kami kan teknik ada lomba desain Prof, dan perencanaan itu ada, kalau lihat di bukti yang kami kirimkan ada link buktinya. Mahasiswa-mahasiswa kami itu berprestasi di bidang akademik dan tarafnya ada yang nasional Prof. Kemudian selain itu non akademik di bidang seni dan olahraga kami dorong juga, dan mereka cukup membanggakan kami dan memiliki prestasi serta memiliki legitimasi untuk bidang yang mereka tekuni. Itu ada hobi yang kami dukung Prof di program studi kami. Dan kemudian mahasiswa-mahasiswa kami ini juga terlibat dalam organisasi kemahasiswaan intra kampus dan organisasi-organisasi di luar kampus yang mereka geluti untuk memperkuat skill dan juga public speaking mereka, karena notabene mereka adalah calon-calon pendidik yang dibutuhkan di dunia kerja untuk memiliki public speaking. Yang berkaitan dengan proses perkuliahan, tentunya sekarang saya sudah ada di semester 8. Saya sangat puas dan saya sangat bersyukur ketika saya menjadi salah satu mahasiswa di pendidikan teknik bangunan, karena semua prestasi intelektual yang saya miliki saya bisa mengasahnya di pendidikan teknik bangunan, baik secara pendidikan, secara keteknikan, dan juga secara kesenian. Jadi di sini selama saya menjadi mahasiswa, saya pernah mengikuti lomba micro teaching tingkat prodi. Kemudian saya juga dengan teman-teman yang lain pernah mengikuti lomba vokal group pada saat awal masuk perkuliahan. Itu kami tingkat fakultas mewakili prodi. Kemudian saya juga pernah memberanikan diri untuk mengasah kemampuan kesenian saya. Saya mengikuti lomba menyanyi pentas seni mahasiswa Undana, itu tingkat universitas. Kemudian saya juga pernah didorong oleh dosen saya karena kemampuan yang saya miliki. Saya pernah mengikuti lomba mahasiswa prestasi tingkat fakultas. Dan puji Tuhan saat ini saya sudah menyelesaikan tugas saya sebagai mahasiswa di pendidikan teknik bangunan. Udah selesai ke taman? Iya Prof. Jadi saya sebagai salah satu berapa semester? 7 semester Prof, sesuai dengan Wah, kurikulum 7 semester. Iya. Jadi 7 semester udah selesai ya? Iya Prof. Oke. Jadi selamat ya. Siapa namanya ya? Joanna Christine Lunokas. Joanna ya. Jadi saya angkatan 2020 Prof. Angkatan COVID lah. Saat ini saya duduk di semester 6. Selama perkuliahan di pendidikan teknik bangunan ini Prof, karena saya masuk itu di COVID ya, masa-masa COVID-19. Awal mula itu selama perkuliahan kurang lebih 2 tahun perkuliahan secara daring itu. Untuk pribadi saya sendiri, saya merasa sedih karena selama perkuliahan itu saya tidak bisa bertemu langsung dengan teman-teman saya, dengan dosen-dosen saya di prodi pendidikan teknik bangunan. Namun puji Tuhan setelah masa-masa tersebut terlewati, ada banyak kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh prodi pendidikan teknik bangunan, dan puji Tuhan saya terlibat di dalamnya. Ada beberapa lomba yang saya ikuti. Yang pertama di tahun 2021 ada lomba
mahasiswa sekota Kupang dan di kegiatan tersebut puji Tuhan saya memperoleh juara 3. Lalu di tahun berikutnya di tahun 2022 saya mengikuti lagi lomba media pembelajaran yang diadakan oleh program studi pendidikan teknik bangunan, dan puji Tuhan lagi di lomba tersebut saya memperoleh juara 2. Lalu di lomba yang sama yaitu lomba karya tulis ilmiah tingkat mahasiswa untuk se-provinsi Nusa Tenggara Timur, dan puji Tuhan lagi saya memperoleh juara 2. Dan di tahun kemarin tahun 2022 juga saya menjadi salah satu anggota PKM yang diadakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana untuk prodi Pendidikan Teknik Bangunan, dan saat ini saya sedang mengikuti MBKM yaitu kampus mengajar angkatan 5, dan saya ditempatkan di SD Impres Sumlibi di Kecamatan Kupang Barat, Prof. Oh ya, mantap ya. Oke. Bisa menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang singkat ya, walaupun di kurikulum 8 semester, tapi 7 semester bisa diselesaikan ya? Iya Prof, terhitung 7 semester dan wisudanya di semester semester bisa diselesaikan, gitu ya. Karena dari evaluasi kita kemarin dengan Pak Sujani ya, itu rata-rata tamat pendidikan mahasiswa PTB ini masih lama gitu ya, masih lebih dari 5 tahun gitu ya. Nah, ternyata ada yang 3,5 tahun ya.